Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3771. Begitu Smith melihat foto itu, dia langsung mengenali Charlie. Dia berteriak sedikit bersemangat. Ini dia Direktur Wade. Setelah selesai berbicara, dia tidak sabar untuk bertanya, Nona Fox, bagaimana Anda memiliki foto Direktur Wade ini? Apakah Anda mengenalnya? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Pada saat ini, Smith merasa seolah-olah akan tenggelam, dan akhirnya mengambil sedotan lagi. Tanpa melihat Liam, tanpa mendapatkan pil pemulihan Jiuxuan, seluruh suasana hatinya hampir hancur. Dia juga sudah mencoba menemukan Direktur Wade itu. Bagaimanapun, dalam kesannya, Direktur Wade tampaknya cukup berguna dalam berbicara. Karena Direktur Wade memberiku pil pemulihan Jiuxuan saat itu. Namun, saat Charlie bertemu dengannya hari itu, dia tidak meninggalkan informasi identitas apapun. Oleh karena itu, Smith bahkan tidak tahu nama lengkap Charlie, apalagi di lokasi. Melihat Kathleen benar-benar memiliki foto Charlie, dia tentu saja sangat bersemangat. Kathleen sedikit tersenyum saat ini, dan berpikir dalam hati, benar sekali, seperti yang saya duga. Charlie bukan hanya sekedar Master Wade yang dikagumi oleh semua orang di Aurus Hill, dia juga pemilik sebenarnya dari pil peremajaan. Selain itu, dia bahkan bos di belakang layar Jiuxuan Pharmaceutical. Memikirkan hal ini, Kathleen tidak bisa memikirkan kekuatan dan nilai Charlie. Satu pil peremajaan bernilai puluhan miliar dolar. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang dimiliki Charlie. Jiuxuan Pharmaceutical sekarang memiliki 2 obat yang biasa digunakan laris manis. Dan pil pemulihan ini adalah keajaiban di bidang medis. Jika kapasitas produksi dapat dimaksimalkan, nilai pasar Jiuxuan Pharmaceutical akan menembus 1 triliun dolar AS dengan mudah. Menurut tren ini, Charlie memiliki peluang untuk menjadi yang keempat setelah 3 keluarga teratas dunia. Terlebih lagi, Kathleen semakin tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Aku benar-benar tidak mengerti. Charlie memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengapa dia harus diturunkan ke kota Aurus Hill yang kecil ini? Selain itu, dia bersedia menjadi menantu dari keluarga yang kurang dikenal dan terpuruk. Mungkinkah Claire benar-benar memiliki kekuatan sihir yang luar biasa? Ketika Kathleen penuh dengan pikirannya, Smith melihat bahwa dia diam untuk waktu yang lama, dan tidak sabar untuk bertanya, Nona Fox, Tuan Wade ini terkait dengan kehidupan putra saya. Jika Anda memiliki petunjuk, tolong beritahu saya sesuatu. Kathleen kembali sadar, memandangnya, dan berkata, Tuan Smith, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas FDA. Jika tebakan saya benar, Anda datang ke Aurus Hill untuk berdiskusi dengan Jiuxuan Pharmaceutical, bukan hanya untuk meminta obat untuk anakmu saja, kan? Smith berkata dengan jujur, Nona Fox, saya di sini tidak hanya untuk meminta obat, tetapi juga berharap untuk bernegosiasi dengan Jiuxuan Pharmaceuticals tentang penjualan pil pemulihan di pasar AS, untuk mendapatkan obat khusus ini untuk pasien kanker di AS. Saat dia mengatakan itu, Smith buru-buru berkata, Nona Fox, tolong bantu saya membuat janji dengan Tuan Wade ini. Kathleen berkata tanpa daya, Tuan Smith, saat ini saya masih memiliki hal-hal penting untuk ditanyakan kepadanya. Saya belum menemukan jalan keluar. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Mendengar ini, Smith tidak mau bertanya, Nona Fox, apakah Anda juga mencari pil pemulihan darinya? Kathleen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, benar. Smith menghela napas, dan berkata dengan perasaan tertekan, jika bahkan sulit bagi Nona Fox untuk menemukan jalan keluar, maka aku khawatir akan semakin sulit di suhu dingin. Kathleen mengangguk, dan berkata, mari bekerja sama dalam masalah ini. Jika saya dapat menemukan cara dan menyelesaikan permintaan saya sendiri, saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda memenangkan pil pemulihan. Ketika Smith mendengar ini, dia merasa sedikit lega.
dan dengan cepat berkata dengan rasa terima kasih. Kalau begitu terima kasih, Nona Fox. Bab 3772. Kathleen berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Smith, Anda tidak harus bersikap sopan. Kalau ada orang di Aurus Hill yang bertanya kepada Anda apakah Anda mengenal saya setelah Anda meninggalkan pintu ini, Anda harus menyangkalnya. Mengerti, Smith tidak tahu apa yang dimaksud Kathleen. Tetapi dia segera mengangguk dan berkata, Nona Fox, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya tidak mengenal Anda. Kathleen sedikit mengangguk. Tidak banyak orang yang mengetahui identitas aslinya. Dan bahkan lebih sedikit lagi di Aurus Hill. Selain rombongan di sekitarnya, satu-satunya orang yang tahu adalah Smith. Oleh karena itu, dia berharap Smith dapat merahasiakannya, dan tidak pernah menjadi inovatif bagi orang lain untuk menyelidiki identitasnya. Namun, Kathleen tidak tahu bahwa Charlie sudah mulai menyelidiki identitasnya. Pagi berikutnya, Stephen mengirim Charlie semua dokumen yang ditinggalkan oleh Kathleen dan rombongannya ketika mereka memasuki negara itu. Selain informasi identitas Zanfeyer dari Kathleen, Charlie juga mengidentifikasi informasi prajurit bintang 6. Informasi yang ditinggalkan oleh orang-orang tersebut adalah Harbert Wang, yang juga seorang Prancis Cina. Charlie juga tahu betul bahwa identitas Harbert Wang ini benar-benar salah. Satu-satunya hal yang nyata adalah informasi wajah yang tertinggal saat memasuki negara tersebut. Setelah itu, Charlie mengirimkan informasi yang diberikan Stephen kepada Porter, lalu memberikan perintah. Porter, bantu aku menawarkan hadiah pada sistem intelijenmu untuk petunjuk tentang wanita ini. Porter segera membuka informasi tersebut, dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, bukankah informasi Anda di sini sudah lengkap dan sangat detail? Informasi identitas pribadi yang dicatat sudah detail, bahkan informasi masuknya di China jelas. Charlie berkata, saya curiga wanita ini memiliki identitas lain. Zanfeyer ini hanyalah rompi untuknya. Charlie berkata lagi, wanita ini memiliki pengawal pribadi di sekitarnya. Dia seorang prajurit bintang 6. Orang itu bernama Harbert Wang. Prajurit bintang 6. Porter berkata dengan heran, saya belum pernah mendengar tentang prajurit bintang 6 yang bekerja sebagai pengawal pribadi. Charlie bertanya kepadanya, selain Istana Wanlong, apakah kamu tahu ada berapa banyak petarung bintang 6? Tidak banyak, Porter berkata dengan serius. Meskipun ada banyak keluarga seni bela diri di luar negeri, prajurit bintang 6 sangat jarang. Umumnya, mereka yang dapat mencapai peringkat ini pada dasarnya telah mendirikan sekte. Dan bahkan keluarga teratas hanya dapat mengabadikannya sebagai tamu. Sedikit sekali orang yang bisa mempertahankan petarung bintang 6 di sisinya sebagai pengawal. Porter berkata lagi, saya rasa di antara keluarga Tionghoa, yang dapat memiliki kekuatan ini adalah keluarga Aker di Amerika Serikat. Ada 2 atau 3 keluarga Tionghoa yang tersisa dengan kekayaan tertinggi. Charlie bertanya kepadanya, selain keluarga Aker, apakah kamu tahu keluarga top China lainnya? Porter berkata, keluarga Soner dan keluarga Fox di Amerika Serikat, dan keluarga Fir di Kanada. Yang ketiganya sangat kuat. Porter berkata lagi, sejak Zanfeyer ini pergi dari Amerika Serikat, maka saya kira itu adalah keluarga Soner atau keluarga Fox. Charlie bertanya kepadanya, apakah jaringan intelijen kamu dapat diandalkan? Jika kamu mengirimkan informasi tentang Zanfeyer ke informan, apakah mereka akan mengungkapkan petunjuknya kepada pihak lain? Tidak, Porter menjawab. Meskipun para informan ini berkomunikasi dengan kami secara online, kami memiliki semua informasi anggota keluarga mereka. Tidak ada yang berani menantang kami. Itu bagus. Charlie mengangguk puas, dan berkata, kalau begitu kamu bisa memberikan informasinya untukku. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentang identitas aslinya akan mendapat hadiah $5 juta. Bab 3773. Setelah Charlie memerintahkan Porter untuk mencari informasi yang relevan tentang Kathleen di jaringan intelijen, dia sendiri menelepon Kathleen. Saat ini, Kathleen juga sedang menunggu inisiatif Charlie untuk menghubunginya. Karena kemarin, untuk menunjukkan kebaikannya kepada Charlie, dia sudah memberi ayah mertuanya Jacob sebuah Rolls-Royce culinan.
Juga meminta istrinya Claire untuk memesan desain villa senilai puluhan juta. Menurut akal sehat, Charlie setidaknya akan menelepon dan bertanya dengan sopan. Jadi, dia segera menerima telepon dan berkata sambil tersenyum. Mengapa Tuan Wade menelepon saya sepagi ini? Charlie berkata sambil tersenyum. Nona Zhan, saya sudah bilang kemarin. Melihat Feng Shui hanyalah usaha kecil. Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Mengapa Anda memberi ayah mertua saya sebuah culinan? Saya benar-benar merasa sedikit malu. Saat Charlie berbicara seperti ini, dia hanya bersikap sopan. Tapi kenyataannya dia sama sekali tidak malu. Kathleen berkata sambil tersenyum saat ini. Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Anda adalah ahli Feng Shui yang terkenal di Aurus Hill. Saya mengundang Anda untuk datang melihat Feng Shui. Tidak ada alasan untuk tidak membayar. Jika saya menyukainya, saya akan semakin malu jika hal itu mempengaruhi bisnis Anda di masa depan. Kathleen berkata lagi, Anda juga mengatakan bahwa ini adalah timbal balik. Hanya jika ada timbal balik barulah bisa ada persahabatan. Saya sangat ingin berteman dengan master seperti Anda, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, kamu benar. Jika memang begitu, maka aku tidak akan sopan kepada Nona Zhan. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, namun, saya masih berharap Nona Zhan dapat memberi saya kesempatan untuk mentraktir Anda makan. Saya ingin tahu apakah ini nyaman bagi Nona Zhan. Mendengar ini, Kathleen sangat senang, dan berkata hampir tanpa berpikir, sebuah kehormatan bagi saya untuk diundang makan malam oleh Tuan Wade. Tentu saja, nyaman bagi saya kapan saja. Charlie tersenyum dan berkata, oke, ayo lakukan malam ini. Saya akan mengirimimu pesan teks setelah mengkonfirmasi aku lokasinya. Kathleen langsung setuju, dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan menunggu pemberitahuan dari Tuan Wade. Charlie berkata, kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Oke, sampai ketemu nanti malam. Setelah menutup telepon, Charlie segera menelepon Albert dan bertanya, Albert, bisakah kamu mencarikanku rumah pertanian di dekat Aurus Hill? Albert bertanya kepadanya, Tuan Wade, apa yang kamu cari di rumah pertanian? Charlie berkata dengan santai, saya berencana mentraktir tamu makan malam. Albert berkata, Tuan Wade, jangan pergi ke rumah pertanian manapun. Bukankah saya memiliki Heaven Spring yang sudah jadi? Ruang berlian selalu disediakan untuk Anda. Charlie tersenyum dan berkata, saya memiliki beberapa hal lain untuk dilakukan. Itu tidak cocok dilakukan olehmu. Albert buru-buru bertanya, Tuan Wade, apa yang Anda perlukan untuk rumah pertanian? Saya akan segera mencarinya. Banyak anak buah saya menjalankan restoran, termasuk rumah pertanian. Mereka punya banyak teman di jalan, dan orang-orang di sekitar mereka makan dan minum. Mereka semua suka membuka restoran sebagai pekerjaan sampingan. Charlie dengan nyaman berkata, tempatnya tidak boleh terlalu besar. Lebih baik berada di tempat terpencil. Mobil bisa diparkir langsung di halaman, dan tidak boleh ada pengawasan di lingkungannya. Albert berpikir sejenak, dan berkata, anak buah saya baru saja membeli sup angsa besar dalam panci besi beberapa hari yang lalu. Tempatnya cukup memenuhi kebutuhan Anda, dan makanannya enak. Charlie berkata, oke, kalau begitu beritahu dia langsung. Jangan menerima tamu lain malam ini. Simpan tempat itu untukku. Oke, Albert buru-buru berkata, kalau begitu aku akan membuat pengaturan. Charlie berkata lagi, ngomong-ngomong, Albert, siapkan kamar pribadi di peternakan anjing. Siapkan kendaraan yang menunggu di dekat rumah pertanian. Jemput seseorang untukku nanti malam. Baiklah Tuan Wade. Ketika Charlie menutup telepon dan datang ke ruang tamu di lantai bawah, Elaine sudah menyiapkan sarapan dan meletakkannya di atas meja. Claire membantu menyiapkan mangkuk dan sumpit. Melihat Charlie turun, dia tersenyum dan berkata, suamiku ayo makan. Duduklah, baiklah, Charlie sambil menjawab sambil tersenyum, dan hendak duduk ketika dia melihat Jacob berjalan menuruni tangga dengan setelan jas. Bab 3774. Claire bertanya dengan heran, ayah, mengapa kamu berpakaian sangat formal hari ini? Jacob mengulurkan tangannya untuk menyesuaikan dasinya, dan berkata sambil tersenyum,
Aku mengendarai Rolls-Royce culinan. Aku harus lebih memperhatikan pakaian. Kalau tidak, orang akan mengira aku sopirnya. Claire berkata tanpa daya. Ayah, jangan lupa Rolls-Royce yang kamu kendarai diberikan kepada Charlie oleh orang lain. Mengapa kamu tidak bertanya kepada Charlie apakah dia membutuhkan mobil itu? Jacob menyentuh hidungnya karena malu. Dan dengan cepat bertanya kepada Charlie. Menantu yang baik, apakah kamu ingin menggunakan mobil? Kalau kamu ingin menggunakannya, ayah akan menitipkan mobil ini untukmu. Dia berkata lagi, menantu yang baik, kalau kamu tidak menggunakannya, ayah akan mengendarainya. Beritahu aku kalau kamu ingin menggunakannya. Aku akan menyerahkan mobil dan tidak akan ada penundaan. Charlie sedikit tersenyum dan berkata dengan santai, ayah, kamu bisa mengemudi dengan percaya diri. Saya tidak mengendarai mobil itu. Jika nyaman, kamu bisa membawa kembali BMW 530 itu dan memberiku tumpangan sesekali. Ketika Jacob mendengar ini, dia langsung sangat gembira dan berkata, menantu yang baik, karena ini masalahnya, ayah akan menyetirmu terlebih dahulu. Dan jika kamu ingin merasakan Rolls-Royce, ayah akan menjadi sopirmu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, BMW 530 itu diparkir di lantai bawah Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Setelah saya tiba di sana, saya akan meminta seseorang untuk mengembalikannya kepada Anda. Oke, Charlie berkata sambil tersenyum. Kebetulan aku punya janji makan malam nanti dan aku butuh mobil. Claire bertanya pada Charlie, sayang, kamu makan malam di luar? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, aku punya janji dengan seorang teman. Baiklah, Claire tahu Charlie punya banyak teman sekarang. Dia tidak terlalu menyarankan. Charlie bertanya pada Claire, Claire, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menerima proyek dekorasi Nona Zan? Claire mengangguk ringan dan berkata dengan serius, saya telah menyetujuinya. Saya berencana mengambil alih proyek ini. Saya akan melakukan yang terbaik. Mencoba untuk mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi desain interior nasional. Mengatakan itu, Claire buru-buru berkata, suamiku, aku masih memutuskan untuk tidak membebankan biaya desain Nona Zan, sehingga kamu tidak perlu melakukan budi padanya. Charlie mengangguk dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu putuskan saja. Aku akan mendukungmu 100%. Claire berkata, saya berencana bertemu dan tiba-tiba dengan Nona Chen hari ini. Akan lebih baik lagi jika biaya desain juga dapat diubah menjadi anggaran dekorasi. Charlie tahu bahwa istrinya selalu ingin membuat prestasi di bidang desain. Apalagi prestasi di bidang ini berupa karya dan penghargaan. Namun, sang istri tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk menggunakan mengetik. Sekarang ada kesempatan bagus di depannya. Pasti sulit untuk menolak. Pada saat ini, Elaine berjalan ke meja makan dengan panci sup di tangannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Claire, apa yang menyentuh kamu katakan? Kamu tidak menginginkan biaya desain. Claire buru-buru berkata, tidak ada, hanya mirip dengan Charlie. Elaine mengangguk dan mengingatkan, izinkan saya memberi tahu kamu, saat kamu keluar untuk berbisnis, jangan memberi muka kepada kenalan manapun. Beberapa kenalan. Tidak peduli berapa banyak kamu memberi wajah. Bahkan jika kamu memberi uang, dia akan berpikir bahwa kamu menghasilkan uang. Dia membayarnya banyak uang. Tidak peduli siapa yang mencarimu. Kamu bisa mendapatkan sebanyak yang seharusnya. Dan kamu tidak bisa mendapatkan sepeser pun dengan murah. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini. Tapi, jangan memaafkannya tentang Claire. Biarkan dia mengambil keputusan sendiri. Elaine ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu sejenak, dan menelan kata-kata itu. Dia tahu di dalam keluarga ini, Charlie adalah kepala keluarga yang sebenarnya. Jika dia tidak ingin berakhir sengsara seperti Hannah di sebelah, dia harus mendengarkan Charlie. Jadi, dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, menantu yang baik, itu benar. Claire, buat keputusan sendiri, apapun yang terjadi. Ibu akan mendukungmu. Bab 3775. Sore hari. Sistem informasi Istana Wanlong tidak memberikan informasi yang berguna. Namun,
Charlie telah memutuskan bahwa tidak peduli siapa Zanfeyer ini, dia pertama-tama akan mengendalikan prajurit bintang 6 di sebelahnya malam ini. Pukul 5 sore, dia mengirimkan alamat yang dikirim oleh Albert ke Kathleen. Setelah itu, ia mengendarai BMW 530 milik ayah mertua sebelumnya ke peternakan di pinggiran kota. Kathleen sedang berdandan di hotel saat ini. Dia mengenakan gaun haute couture Hermes putih yang dijahit tangan, dengan rambut melingkar elegan sepanjang di bagian belakang kepalanya, dan memperbaiki rambut panjang yang melingkarinya dengan jepit rambut hitam. Lalu mengambil sepasang anting-anting mutiara tanpa celah dengan hati-hati. Pakaiannya modern tetapi aksesorisnya sederhana. Dia sama sekali tidak menonjol, tetapi secara mengejutkan terpadu. Setelah riasan sederhana, penampilan Kathleen meningkat lebih dari satu tingkat dibandingkan dengan riasan biasa. Setelah rapi, dia menerima alamat dari Charlie. Melihat alamatnya adalah rumah pertanian, dia sedikit terkejut dan tidak pulih untuk sementara waktu. Awalnya mengira Charlie kemungkinan besar akan memilih Heaven Spring, tetapi tanpa diduga, dia memilih restoran pertanian yang terletak di pinggiran kota Aurus Hill. Selain itu, ini benar-benar jenis restoran pertanian yang dibuka di halaman pertanian. Karena alamatnya sudah tertulis, nama restorannya Liu Laosi Farmhouse Iron Pots 2. Alamat, No. 7, Blok 3, Desa Liu Jiazuang, Timur Jalan Nasional 104. Selain mengirimkan alamatnya, Charlie juga menambahkan teks pesan. Nona Fox, Anda sudah lama berada di Prancis dan terbiasa dengan makanan Prancis. Anda mungkin belum pernah makan di restoran lokal domestik. Angsa rebus dalam panci ini rasanya sangat enak. Saya akan memilih angsa untuk direbus. Saya pikir akan siap ketika Anda tiba. Kathleen telah tumbuh dewasa dan tidak pernah makan rebusan panci besi. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa restoran pertanian seperti ini, dan apa yang disebut angsa direbus dalam wajan besi. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari gambar angsa rebus dalam panci. Ketika dia melihat pemandangan di gambar, sekelompok orang sedang duduk di depan tungku bata, makan dengan panci besi hitam besar. Kathleen tercengang. Dia tidak pernah mengira Charlie akan mengundang dirinya ke tempat seperti itu untuk makan malam. Dia tidak tahu apakah Charlie terlalu pemilih atau terlalu santai. Kalau tidak, sebagai seorang pria, seharusnya memilih restoran dengan sedikit gaya, bukan? Namun, dia juga tahu bahwa karena Charlie mengundangnya makan malam, dia tidak bisa meminta untuk pindah tempat. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengangkat ponselnya dan membunyikan pengawal pribadinya, Julian. Segera setelah telepon tersambung, dia memberi instruksi, Tuan Larson, tolong atur anak buahmu menyiapkan mobil. Saya akan keluar dalam 10 menit. Julian buru-buru bertanya, Nona, dengan siapa Anda? Kathleen berkata, hanya kamu dan aku. Julian bertanya padanya, Nona Connor tidak ikut bersamamu. Kathleen berkata, Sherry berada di luar untuk menegosiasikan kontrak dengan istri Charlie. Dan omong-omong, dia akan membawa ke villa di Villa Suyun untuk mengukur ruangan. Mungkin akan sangat terlambat. Mengerti, Julian segera berkata, tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Anda ketika mobil sudah siap. Baik. Setelah menutup telepon, Kathleen dalam suasana hati yang sangat bahagia, bahkan sedikit membongkar. Dia merasa bahwa Charlie mengambil inisiatif untuk mengundang dirinya makan malam, yang membuktikan bahwa dukungannya telah memainkan peran praktis. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk lebih dekat dengan Charlie sebelum peletangan dimulai. Dengan cara ini, pil peremajaan yang diinginkan kakeknya memiliki asuransi ganda. Bab 3776. Jika tidak bisa sampai di pelanggan, setidaknya dia bisa bernegosiasi dengan Charlie melalui kontak pribadi. Selain itu, dia tidak khawatir identitas aslinya akan terungkap di pelanggan, karena identitasnya sebagai Zanfeyer adalah nyata. Dan keluarga Prancis dengan nama belakang Zan masih merupakan kerabat jauh dari keluarga Fox. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih santai. Terlebih lagi, jauh di lubuk hatinya, dia mulai memiliki fantasi yang tak terkendali. Dalam peletangan fantasi, kakek melewatkan pil peremajaan.
Tepat ketika kakeknya patah hati dan sangat tidak rela, dia membeli pil peremajaan langsung dari Charlie melalui hubungan pribadinya dengan Charlie. Saat itu, dia akan menjadi penyelamat mata kakek saya. Meskipun Kathleen juga merasa sedikit malu dengan pikirannya sendiri, tetapi ketika dia memikirkan keluarganya, hanya dengan mengandalkan kesempatan seperti itu, dia dapat melawan perubahan haluan yang indah dalam keluarga Fox. Sehingga rasa malu di hatinya segera menghilang. Dia sangat menyadari bahwa perebutan kekuasaan di keluarga Fox seperti memperjuangkan negara dan masyarakat di keluarga kerajaan. Untuk mencapai tujuan, tidak ada keraguan untuk menggunakan cara apapun. 5 menit kemudian, ada ketukan di pintu, dan suara Julian terdengar dari luar pintu. "Nona, mobilnya sudah siap." "Baiklah, aku datang." Kathleen mengambil tas Hermes Himalayan Birkin edisi terbatas, warna gradasi hitam dan putih, yang melengkapi gaun panjang yang dikenakannya. Berdiri di depan cermin rias di pintu, Kathleen melihat dirinya di cermin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berpikir dalam hati, jika saya mengetahuinya, saya tidak akan memakai gaun ini. Jika saya berpakaian seperti ini dan pergi ke rumah pertanian untuk makan angsa rebus dalam panci, saya akan merasa seperti badut. Sambil menghela nafas, Kathleen membuka pintu. Seniman bela diri bintang 6 Julian sudah menunggu di luar pintu. Melihatnya keluar, dia langsung berkata dengan hormat, "Nona, kamu bisa pergi." "Oke," Kathleen mengangguk, dan datang ke lobi hotel bersama Julian. Mobil Cadillac anti peluru dengan model yang sama dengan Presiden Amerika Serikat telah diparkir di pintu masuk lobi. Salah satu anak buahnya menyerahkan kunci mobil kepada Julian, lalu membuka pintu belakang untuk Kathleen. Setelah Kathleen duduk, Julian datang ke pengemudi taksi, dan sambil membuka kunci sentral kendaraan, dia bertanya, "Nona, kita mau kemana?" Kathleen berkata, "Kamu mencari desa Liujia di navigasi. Sepertinya berada di sisi Jalan Raya Nasional 104. Julian mengerutkan kening, dan berkata, "Desa Liu." Kedengarannya seperti daerah pinggiran kota. "Nona, kenapa kamu ingin pergi ke tempat seperti itu?" Kathleen berkata, "Charlie bilang dia ingin mengundangku makan malam, dan disitulah tempat yang dipilih." Julian memasukkan desa Liujia dalam navigasi, dan setelah menemukan lokasinya, dia berkata dengan heran, "Tempat ini 30 km jauhnya dari kota, terlalu jauh. Mengapa Charlie memilih tempat ini? Apakah ada sesuatu yang rumit tentang itu?" Kathleen terdiam sesaat, dan berkata dengan suara rendah, "Mungkin tidak. Charlie dan aku pernah bertemu. Apakah Tuan Larson mengira aku telah mengungkap petunjuk?" Julian berpikir sejenak, dan berkata, "Aku tidak ikut denganmu kemarin. Jadi aku tidak bisa mengatakan secara detail apakah kamu telah mengungkapkan petunjuk, atau apakah kamu telah membocorkan sesuatu." Kathleen berpikir sejenak dengan hati-hati, lalu berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang bocor. Saya selalu sangat berhati-hati." Julian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan serius, "Nona, sebenarnya saya yang menjadi petunjuk." Kathleen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksud Tuan Larson dengan itu? Julian berkata dengan serius, "Jika Charlie lebih kuat dariku, dia seharusnya dapat melihat bahwa aku adalah prajurit bintang 6. Jika demikian, dia pasti akan meragukan identitas Anda, Nona. Karena identitas dan latar belakang Anda sebagai Zanveyer, tidak mungkin ada petarung bintang 6 sebagai pengawal pribadi." Kathleen bertanya dengan gugup, "Tuan Larson, apakah menurut kamu kekuatan Charlie akan lebih tinggi darimu?" Julian berkata dengan sangat serius, "Saya belum pernah mendengar ada prajurit bintang 6 berusia 20-an. Saya belum pernah mendengarnya. Bukan berarti tidak ada." Bab 3777. Kata-kata Julian membuat Kathleen mengerutkan kening. Bukan karena Julian waspada. Dia baru saja menembus meridian ke-6 tahun lalu dan secara resmi menjadi prajurit bintang 6. Dengan kekuatan saat ini, di antara petarung bintang 6, dia hanyalah ekor burung bangau. Oleh karena itu, selama kekuatan Charlie mencapai level prajurit bintang 6, ada kemungkinan besar dia akan lebih kuat darinya. Dan akan mudah dilihat melalui impasnya. Namun,
Meskipun dia tidak berani berbicara terlalu kasar, melihat Kathleen tampak sedikit khawatir. Setelah berpikir sejenak, dia masih berkata kepadanya, "Nona, saya pribadi berpikir bahwa Charlie seorang prajurit bintang 6 atau bahkan tingkat tinggi. Tapi ini sangat tidak mungkin, dan Anda tidak perlu terlalu khawatir." Kathleen bertanya, "Mengapa Tuan Larson mengatakan itu?" Julian berkata, "Negara ini damai dan makmur, jadi tidak ada peluang untuk pengembangan seni bela diri. Ahli seni bela diri yang kuat pada dasarnya berada di luar negeri. Dan Charlie lahir dan besar di Aurus Hill, kemungkinannya menjadi master seni bela diri bahkan lebih rendah. Sejauh yang saya tahu, yang terkuat hanya prajurit bintang 4, dan masih belum diketahui apakah ada prajurit bintang 5 di sini." Kathleen mengangguk ringan, dan berkata, "Saya memiliki perasaan yang samar bahwa Charlie ini terlalu misterius. Ada banyak hal yang tidak dapat dipahami orang. Tetapi tidak mungkin dia menguasai seni bela diri di usia muda. Belum lagi dia mempelajari Feng Shui dan menjalankan pabrik farmasi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang. Tidak mungkin dia menjadi master seni bela diri di usia 20-an dalam keadaan seperti itu. Aku terlalu khawatir." Julian juga sangat setuju dan berkata, "Itu benar. Dalam perjalanan seni bela diri, bahkan jika telah diajar oleh seorang guru terkenal sejak masih muda, ditambah dengan bakat yang sangat kuat, tidak mungkin menjadi prajurit bintang 6 di usia 20-an. Sejauh yang saya tahu, prajurit bintang 6 termuda berusia sekitar 35 tahun saat itu. Orang ini berlatih seni bela diri setiap hari selama 20-30 dari usia 3 tahun hingga usia 3 tahun 5 tahun ketika dia menjadi prajurit bintang 6. Waktu berlatihnya secara konservatif diperkirakan lebih dari 14 jam sehari." Kathleen berseru, "Berlatih seni bela diri selama 14 jam sehari, dan sisa waktu menghilangkan makan dan tidur. Pada dasarnya tidak ada yang tersisa." "Ya," Julian mengangguk dan berkata, "Mereka yang benar-benar ingin mencapai sesuatu dalam seni bela diri harus mencoba yang terbaik, dan harus berlatih dalam pencahayaan. Jika tidak, akan terjadi banyak gangguan di sekitar mereka, dan akan sulit untuk memperbaikinya dengan cepat. Bagaimana dengan Charlie itu? Jika melakukan banyak hal, dan energi, bahkan jika Anda seorang seniman bela diri sejati, akan sulit untuk mencapai apapun." Julian berkata lagi, "Namun, jika Nona benar-benar khawatir, saya dapat mengatur beberapa orang lagi untuk datang membantu, untuk memastikan semuanya aman." Mendengar ini, Kathleen pada dasarnya menghilangkan semua keraguan di jantung, mengubah tangan dan berkata, "Lupakan saja. Jika dia mengundang saya makan malam, masuk akal bagi saya untuk membawa sopir ke sana. Jika saya membawa sekelompok orang ke sana, dia pasti akan terlalu khawatir." "Ya, itu tidak pantas." Julian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Cadillac melaju keluar kota, melaju selama 20 menit. Dan akhirnya sampai rumah pertanian Liu Laozi yang disebutkan Charlie. Begitu mobil sampai di gerbang, seorang pemuda memerintahkan, "Parkirkan mobil di halaman. Tuan Wade telah tiba." Kathleen melihat ke dalam, dan memang ada BMW 530 yang diparkir di halaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Charlie ini benar-benar rendah hati. Saat ini ada 3 mobil dalam keluarga mereka. Dan BMW 530 ini adalah yang terburuk. Pada akhirnya, mobil ini benar-benar jatuh ke tangan. Julian tidak terlalu banyak berpikir saat ini, dan langsung mengemudikan mobil ke halaman pertanian, dan memarkir di samping BMW Charlie. Ketika Julian keluar dari mobil, dia melihat lebih dekat ke halaman pertanian. Farmhouse ini berukuran sedang dengan luas pekarangan lebih dari 100 meter persegi. Selain dapur juga terdapat beberapa ruangan yang dibangun kembali dari rumah bata. Namun, di antara ruangan tersebut, hanya satu yang menyala. Meskipun Julian tidak memiliki aura, dia adalah seorang seniman bela diri bintang 6. Dengan pandangan yang sedikit tertutup dan energi sejatinya mengalir, dia bisa menilai distribusi personel peternakan melalui kemampuan persepsinya yang kuat. Saat ini, selain pemuda di halaman yang mengarahkan tempat parkir, ada 3 orang lainnya yang sibuk di dapur. Dan 1 orang duduk di ruang berlampu, dan kamar lainnya kosong.
Dia juga sedikit memperluas jangkauan persepsi. Dan sepertinya ada tanda-tanda orang lain yang bersembunyi dalam radius puluhan meter di sekitar halaman. Bab 3778. Apalagi dari irama napas dan kekuatan orang-orang ini, terlihat bahwa orang-orang ini adalah orang biasa, dan mereka bahkan belum memasuki seni bela diri. Dari sini, dia juga sampai pada penilaian dasar bahwa tidak ada penyergapan di halaman ini. Oleh karena itu, Julian berkata kepada Kathleen, "Nona, Anda bisa keluar dari mobil." Mendengar kata-kata ini, Kathleen mengangguk ringan, dan keningnya yang sedikit mengernyit mengendur. Dia tahu bahwa Julian sangat kuat, dan bahkan bisa melihat musuh yang tersembunyi di balik beberapa dinding dengan merasakan napas dan detak jantung orang lain. Jadi, selama dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa turun dari mobil, itu membuktikan bahwa tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Namun, lingkungan tempat ini benar-benar membuatnya sulit untuk menggambarkannya. Bangunan di pekarangan agak bobrok, meski sudah berkarat, terlihat sejarahnya yang panjang. Begitu keluar dari mobil, dia bisa mencium bau busuk yang mengambang di halaman. Setelah melihatnya dengan cermat, dia menemukan bahwa di sudut halaman ada lebih dari pembatas angsa besar yang gemuk di penangkaran. Mungkin juga terganggu oleh suara mesin mobil. Lebih dari sekedar angsa besar yang terus mengepakkan sayapnya di sangkarnya dan mengeluarkan suara kicauan yang keras. Kathleen menampilkan angsa seputih salju, lalu pada gaun haute couture buatan tangan Hermes seputih salju yang sama pada dirinya. Dia tidak bisa menahan nafas, merasa bahwa dia adalah badut di depan angsa besar ini. Pada saat yang sama, dia juga memfitnah di dalam hatinya. Lingkungan di sini sangat buruk. Bagaimana saya bisa makan nanti? Kuncinya adalah Charlie mentraktir saya makan malam. Jika saya hanya duduk dan hanya menonton tetapi tidak makan, itu pasti tidak masuk akal dalam hal etiket. Tepat ketika dia ditekan oleh lingkungan di sini, pintu ruangan yang menyala didorong terbuka, dan Charlie, yang mengenakan kaos putih bersih dan celana jeans putih, keluar dari pintu. Dia memandang Kathleen, tersenyum hangat dan berkata, "Oh, Nona Zan ada di sini. Ayo masuk." Melihat pakaian sederhana dan kasual Charlie, Kathleen merasa sedikit malu untuk pertama kalinya di dalam hatinya. Pakaian Charlie, di tempat seperti ini, tampak serasi satu sama lain. Dan dengan penampilan yang tampan dan senyumnya yang cerah, itu memberi kesan yang tidak bisa dijelaskan kepada orang-orang. Tapi Kathleen melihat kembali pada dirinya sendiri, dan merasa bahwa cara dia berpakaian hari ini seperti badut yang berpakaian berlebihan. Yang tampak tidak pada tempatnya dengan semua yang ada di sekitarnya. Charlie juga tidak menyangka Kathleen berpakaian sangat formal. Dia bahkan merasa ingin menghadiri pesta makan malam kelas atas, dan tidak bisa tidak memuji. Nona Zan berpakaian sangat indah hari ini. Mendengar ini, Kathleen merasa semakin malu. Awalnya, dia selalu cukup percaya diri. Dia tidak menyangka akan merasakan rasa malu dan kegelisahan yang kuat untuk pertama kalinya di peternakan pedesaan semacam ini. Dia berkata dengan agak malu, "Maaf, Tuan Wade. Pakaian yang saya pilih hari ini benar-benar tidak pantas, dan saya membuat Anda tertawa." Charlie tersenyum dan berkata, "Wah, saya tidak berpikir cukup lama saat memilih tempat itu. Tolong jangan jelek, Nona Zan." Setelah mendengar ini, suasana hati Kathleen yang kaku segera mereda. Charlie memandang dengan sedikit senyum, dan berkata, "Nona Zan, silakan masuk. Angsa besar itu hampir matang." Bab 3779. Melihat undangan Charlie, Kathleen tidak punya pilihan selain pasrah dan berjalan menuju pintu ruangan. Pada saat ini, Charlie memandang Julian lagi, dan dengan hangat mengundang, "Saudara pengemudi, masuk dan makan bersama." "Tidak ada orang luar di sini." Julian menenangkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Wade atas kebaikan Anda. Sebagai pengemudi, lebih baik saya menunggu di luar." Charlie memanfaatkan lereng untuk turun dari tempat itu, mengangguk dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka aku tidak akan menyapamu dengan baik." Julian buru-buru berkata, "Tuan Wade, Anda terlalu sopan." Charlie sedikit tersenyum, dan memasuki ruangan bersama Kathleen. Dikatakan sebagai sebuah ruang,
Tapi sebenarnya itu adalah rumah bata biasa. Ukuran ruangannya tidak terlalu besar. Bagian dalamnya relatif kosong. Tetapi tungku tanah berbentuk kotak dibangun di dinding yang menghadap ke pintu. Api di bawah kompor penuh dengan kayu bakar, dan apinya sangat panas. Meskipun panci besi besar di atasnya ditutup dengan tutup kayu, uap terus keluar dari sisi penutup. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau daging yang kuat. Untuk beberapa alasan, mulut Kathleen mulai mengeluarkan air liur tak terkendali begitu dia mencium aroma daging pedas yang kuat. Dia mengeluarkan sedikit air mineral dari tasnya, menyesapnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, bau angsa ini sangat enak, tetapi makanan yang dibuat di tempat seperti ini benar-benar enak. Mau makan? Bingung. Charlie menunjuk ke salah satu kursi dan berkata kepada Kathleen, "Nona Zan, silakan duduk. Saya tidak tahu apakah makanan di sini sesuai dengan selera Anda. Saya mencari restoran barat kelas atas. Tapi ternyata orang bilang kalau makanan Perancis adalah Rolls-Royce-nya makanan barat. Jadi saya kira Anda orang Cina yang besar di Perancis pasti tidak ingin makan makanan barat di tempat seperti Aarhus Hill. Saya harap Anda menyukainya. Jika tidak suka, katakan saja. Kita bisa pergi ke kota untuk berpindah restoran sekarang." Charlie berbicara kosong untuk sementara waktu, yang sedikit menggerakkan Kathleen lagi. Dia pikir Charlie sangat bijaksana, tetapi dia tidak tahu bahwa Charlie hanya berbicara omong kosong. Dia tidak pernah tahu mana makanan barat di Aarhus Hill yang enak. Dan dia tidak akan membawa Kathleen ke restoran barat manapun. Kathleen tidak menyangka Charlie hanya berakting pada kesempatan itu. Dia tersenyum kecil dan berkata dengan sopan, "Tuan Wade terlalu sopan. Saya sangat ingin berlangganan makanan khas lokal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Ini adalah karakteristik lokal Tiongkok." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengangkat tutup panci. Dan ketika awan besar uap air menggulung ke langit-langit, bau daging yang lebih kuat menerpa wajahnya. Kathleen juga melihat dengan jelas apa yang mendidih di dalam panci. Itu adalah sepanci daging angsa yang telah jatuh dengan saus. Selain itu, ada beberapa daging bergaris-garis tipis dan gemuk. Kathleen, yang besar di Amerika Serikat, jarang makan daging babi. Dua daging yang paling umum dia makan adalah daging sapi dan ayam. Dan ayamnya hanya makan dada ayam rendah kalori. Satu-satunya daging babi yang dia makan dalam hidupnya diproses bacon. Dia hampir tidak menyukai perut babi yang digoreng ini. Namun, ketika dia melihat potongan besar daging babi menggelinding di dalam panci, dia benar-benar ingin merasakan seperti apa rasanya daging babi itu. Charlie melihat bahwa dia agak membosankan. Dia mengambil sepotong daging angsa untuknya, menaruhnya di piring di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku khawatir wanita sepertimu akan takut tentang citranya saat makan daging angsa. Jadi saya secara khusus meminta juru masak menaruhnya di piring. Potong daging menjadi potongan-potongan kecil, dan cicipi dulu rasanya." Setelah berbicara, Charlie buru-buru menjelaskan, "Oh, omong-omong, saya belum menggunakan sumpit ini. Tidak apa-apa." "Tidak, tidak," Kathleen menenangkan diri dengan cepat. Melihat Charlie mengambil inisiatif untuk mengambil makanan untuknya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Pada saat ini, Charlie mengambil sepotong perut babi lagi, menaruhnya di piringnya, dan berkata, "Angsa besar yang direbus dengan perut babi itu enak. Dan perut babi itu sendiri bahkan lebih enak. Kamu harus mencobanya juga. Selain itu, kacang kering yang direbus juga merupakan suatu keharusan. Kamu tidak akan pernah bisa makan hidangan seperti ini di Prancis." Bab 3780. Melihat piring kecil di depannya diisi makanan oleh Charlie, Kathleen merasa malu sekaligus terharu. Dia jarang makan berdua dengan laki-laki. Ini pertama kalinya dia merasa diperhatikan oleh lawan jenis. Jadi, dia mengangguk malu-malu dan berkata, "Tuan Wade, jangan selalu menambahkan makanan untukku. Kamu belum makan sedikit pun." Charlie berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Saya pikir jika saya menggunakan sumpit ini, saya tidak akan bisa mengambil makanan untuk Anda." Saat dia berbicara, dia mengambil sebagian daging angsa dengan kulit untuknya, dan berkata, "Sebenarnya,
daging dengan kulit paling enak saat makan angsa besar. Kamu harus mencobanya. Kathleen mengangguk dengan tergesa-gesa. Dengan hati-hati meletakkan potongan daging di dekat mulut dan meniupnya dengan lembut. Lalu dengan hati-hati menguji suhunya dengan bibir tipisnya. Lalu memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyahnya dengan lembut. Tidak masalah jika detaknya. Mata Kathleen segera melebar. Dia merasakan aroma yang kuat memenuhi mulut dan pengecapnya. Aroma ini berasal dari lama mendidih di panci besi. Dia belum pernah mencapainya di Amerika Serikat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tercengang. Setelah itu, dia tidak sabar untuk mencoba perut babi yang diberikan Charlie. Perasaan meleleh di mulut. Gemuk tapi tidak berminyak, menumbangkan persepsinya tentang daging babi. Namun, yang paling mengejutkannya adalah kacang kering yang biasa-biasa saja di dalam panci. Karena, dia benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa kacang yang semula renyah berubah menjadi tekstur yang lembut namun keras. Dan sangat lezat hingga dia menitikkan air mata. Charlie juga tidak menyangka bahwa wanita yang kembali dari negara asing ini akan sangat kuat dalam melawan angsa yang direbus dalam panci besi. Dia segera memanggil koki dan meletakkan lingkaran kue jagung di dalam panci dengan tepung jagung. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kue kasar sederhana inilah yang mengatur ulang kognisi Kathleen, dan dia memujinya tanpa henti. Charlie melihat waktu ketika Kathleen sedang makan dengan antusias. Saat itu sudah pukul 7.30 malam. Meskipun ada tirai di dalam, terlihat bahwa langit di luar telah gelap. Charlie merasa bahwa saat ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan terhadap prajurit bintang 6 di halaman. Dia berencana menggunakan alasan pergi ke toilet untuk meninggalkan ruangan, langsung pergi ke halaman. Menggunakan gerakan tercepat untuk mengendalikan prajurit bintang 6, lalu meminta Albert langsung memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya pergi. Jadi, dia mengirim pesan teks ke Albert, meminta untuk mengirim ke sini sekarang. Saat ini, Albert sedang di pinggir jalan sejauh 2 kilometer bersama menunggu 2 anak buahnya. Setelah menerima pesan teks Charlie, dia segera memerintahkan bawahannya di kursi pengemudi. Berangkat, ayo ke sana sekarang. Orang itu segera mengganti persneling dan mengeluarkan mobil. Tepat ketika Charlie hendak mencari alasan untuk keluar, ponselnya tiba-tiba menerima telepon dari Porter. Pada saat ini, Charlie sedikit mengernyit. Berpikir dalam hatinya bahwa jaringan intelijen Porter pasti telah menerima pesan. Jadi, dia langsung mengangkat telepon dan berkata kepada Kathleen secara alami, "Nona Zan, saya keluar untuk menjawab telepon." Kathleen mengangguk tanpa meragukannya, dan berkata, "Tuan Wade, tolong lakukan apa yang kamu inginkan." Charlie keluar dengan ponselnya dan datang ke halaman. Pada titik ini, Julian, pengemudi dan pengawal Kathleen, masih berdiri tak bergerak di depan pintu Cadillac itu. Charlie melirik Julian. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa Julian sebagai seniman bela diri bintang 6, pasti dapat mendengar suara Porter dan apa yang dia katakan di telepon. Namun, Charlie masih mengangguk pada Julian dengan sangat tenang, lalu menekan tombol jawab secara langsung. Dan berkata dengan ringan, "Hei, Porter, apakah kamu sudah mendapatkan hasil dari masalah yang saya minta untuk mengizinkan?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.